Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran multimedia dengan judul mengunggah foto jadi pas foto dan merancang kartu nama dengan menggunakan Adobe Photoshop. Di mana pembelajaran kita hari ini tujuan dari pembelajaran praktikum kita hari ini adalah mahasiswa mampu mengkreasikan teknik mengubah foto menjadi pas foto dan merancang kartu nama dengan menggunakan Adobe Photoshop. Baik, dalam pembelajaran yang hari ini kita langsung saja praktek. Silakan dibuka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Ya, lebih kurang seperti ini. Ya, kita akan merubah foto menjadi pas foto. Oke, silakan dibuka stack baru. Ya, kita buka di sini. Nah, mungkin untuk fotonya kita atur ukurannya adalah cm, kemudian untuk lebarnya kita buat foto yaitunya ukuran 4x6 ya, 4 lebarnya, 6 tingginya. Resolusinya kita atur 300 pixel per incinya, kemudian colornya kita set yaitunya CMYK, kemudian backgroundnya adalah white. Oke, kemudian kita OK kan. Nah, seperti ini ukuran 4x6 nya ya. Oke, silakan diklik 2 kali layer backgroundnya agar bisa kita edit seperti ini. Kemudian kita atur ini kita jadikan sebagai background nantinya dari pas foto dari foto yang sudah kita rubah menjadi pas foto nanti. Oke, hari ini kita lanjut, kita rubah backgroundnya menjadi warna merah seperti ini. Kemudian kita OK, kemudian kita pilih pen bucket pen, kemudian kita rubah jadi warna merah. Oke, selanjutnya kita masukkan objeknya. Kita masukkan objek yang akan kita jadikan pas foto dengan cara Ctrl O. Oke. Nah, di sini kita ambil gambarnya, gambar fotonya. Di sini ada beberapa foto. Nah, mungkin kita ambil foto yang ini, yang melihat ke depan. Nah, sebelumnya kita crop dulu. Kita crop terlebih dahulu foto ini agar bisa kita masukkan ke bagian ini. Oke, nah sekarang adalah kita crop menggunakan pen tool ya yang ada di sini. Kita klik di sini, kemudian kita perbesar ya. Nah, kemudian kita klik di bagian bawahnya ini ya. Kemudian kita klik bagian atas sambil di sini, sambil klik tahan ya, kemudian atur sesuaikan garisnya itu agar menyentuh tepi dari objek ini seperti itu. Kemudian tekan Alt, kemudian klik di titik tengahnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di bagian ini, klik tahan, kemudian kita atur agar nah seperti itu. Kemudian Alt, kemudian klik di tengahnya seperti ini. Kemudian di sini juga kita klik bagian ini, kemudian kita atur ini, kemudian kita Alt, klik di tengahnya, kemudian yang ini juga, kemudian berikutnya oke, kemudian kita klik di sini, kita tarik agar menyesuaikan tepinya, kemudian tekan Alt, kemudian kita klik di sini, kemudian kita tarik agar menyesuaikan tepi dari objeknya, kemudian kita tekan Alt, kita klik di titik tengahnya,
Kemudian kita lanjutkan ke bagian atas, kita klik di sini sambil tahan, kemudian ditarik agar garisnya menyesuaikan tepi dari objek ini. Kemudian yang ini juga kita tekan Alt, kemudian kita klik di sini titik yang ada di tengahnya. Kemudian di sini kita tarik, kemudian kita Alt, kemudian selanjutnya adalah di sini. Oke, kemudian Alt, kita klik, kemudian di sini selanjutnya kita tarik. Oke, kita Alt kan, kemudian bagian ini ya. Oke, kemudian kita terus ke atas, kita tarik, kemudian kita Alt kan, klik di tengahnya, kemudian kita terus ke sini. Oke, Alt kan. Nah, kita lanjut ke bagian atas, kita tarik, kita sesuaikan tepinya, kemudian kita Alt kan, kemudian kita klik tengahnya. Selanjutnya di bagian ini, kemudian Alt, kemudian kita klik lagi bagian ini, kemudian di sini, kemudian kita Alt kan. Selanjutnya kita klik bagian ini, kemudian kita Alt kan. Selanjutnya kita klik di bagian ini, kemudian kita Alt, kemudian kita klik, kemudian kita ambil di sini lagi, kemudian kita sesuaikan, dan Alt kita klik, kemudian kita klik di sini, kemudian kita sesuaikan garisnya dengan tepi objek. Kemudian selanjutnya di sini, kemudian di sini, berikutnya di sini. Oke, berikutnya kita atur di sini. Ya, kemudian kita atur di sini di bagian ini. Kita klik, kemudian kita Alt kan, kita klik, kemudian di bagian ini, selanjutnya di bagian sini, ya, di bagian sini. Oke, kemudian kita atur di sini lagi, kemudian di sini kita atur bagian garis tepinya. Oke, Alt, kemudian kita atur bagian bawahnya lagi. Oke, kemudian kita atur di sini lagi, tarik, kemudian kita Alt, seperti itu. Kemudian kita Alt kan, klik, kita geser ke bawah sini, kemudian kita atur, ya, kemudian kita Alt kan, kita klik. Oke, selanjutnya bagian bawahnya kita atur, kemudian kita klik bagian, kita temukan titik awalnya seperti ini, kemudian kita kontrol, kita seleksi dengan tekan Ctrl Enter, ya, Ctrl Enter, maka akan terseleksi seperti ini, ya. Kemudian ini jangan lupa kita hilangkan kuncinya dengan klik 2 seperti ini, kemudian kita duplikat dengan Ctrl J. Nah, seperti itu, sehingga hasil croppingannya sudah jadi seperti ini. Kemudian hasil croppingan ini bisa kita haluskan dengan men-setting fitur radius seperti tadi, yaitu dengan klik Magic Wand Tool, kemudian diseleksi, kemudian pilih select, kemudian pilih modify, kemudian pilih fitur, kemudian klik seperti ini, kemudian atur fitur radiusnya jadi 2, kemudian kita OK kan, kemudian tekan delete. Nah, sehingga hasilnya, tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Nah, sehingga hasilnya lebih rapi.
Setelah itu bisa kita masukkan ke background yang sudah kita sediakan dengan cara kita klik, kita tarik ya, dengan cara kita klik ini kemudian kita pindahkan. Nah, kurang seperti itu. Nah, kemudian ini bisa kita atur ya. Kita perbesar objeknya dengan cara tekan Ctrl T seperti ini. Kemudian kita perbesar. Ya, kita rasa cukup sehingga sudah membentuk menjadi pas foto. Kemudian bisa kita simpan dalam file ekstensi JPEG ya, dengan simpan file, kemudian save as, kemudian dibuat di sini jadinya adalah pas foto. Pratikum pas foto. Pratikum pas foto, ekstensinya JPEG. Seperti ini, kemudian kita save. Oke, nah sehingga sudah jadi pas foto kita. Oke, selanjutnya kita lanjut. Praktikum berikutnya adalah membuat sebuah kartu nama. Ini boleh disimpan dalam berbentuk JPEG, sudah kita simpan. Untuk file asli yang sudah kita edit ini bisa kita simpan dengan format PSD. Ya. PSD, sewaktu-waktu nanti kita pergunakan lagi dalam adjustment foto. Ya. Praktikum pas foto. Save. Oke. Nah, sekarang kita coba buat sebuah kartu nama. Sebuah kartu nama ini boleh dihilangkan. Kita dengan cara kita tekan file, kemudian kita tekan new, kemudian kita pilih ukurannya, lebarnya kita buat 9, tingginya 6, resolusi 300, kemudian kita OK. Ya, sekarang kita buat sebuah kartu nama, kita desain sebuah kartu nama. Sebelumnya kita background ini kita hilangkan kuncinya dulu agar bisa kita edit. Ini. Kemudian selanjutnya kita desain sebuah kartu nama. Ya, mungkin kita menggunakan di sini masih menggunakan pen tool. Kemudian warna awalnya mungkin bisa kita pilih di sini, warnanya warna hitam seperti ini. Ya, mungkin warna ini mungkin ya. Mungkin warna ini kita gunakan. Warna biru juga boleh, atau warna hitam. Nah, kita oke kan. Kemudian kita pilih pen tool, kemudian kita atur, misalkan di sini kita klik di sini, kira-kira lebih kurang sekitar 2 cm di sini. Ya, 2,2. Kemudian kita klik di sini selanjutnya. Ya, di sini lebih kurang. Kemudian kita klik tahan. Kemudian kita tarik. Ya. Kita tarik seperti ini. Ya, mungkin cukup. Kemudian kita klik, kita tekan tombol Alt pada keyboard sambil tahan, kemudian kita klik di tengah, titik tengahnya ini. Nah, kemudian kita kembali di sini, di bagian ini, lebih kurang di sini, di bagian di luar stack yang warna putih ini. Kemudian kita tekan di sini, kemudian kita tarik lagi ke bawah.
Ya, lebih kurang seperti itu. Ya, lebih kurang seperti ini. Kemudian kita tekan tombol Alt, tahan, kemudian kita klik titik tengah ini, kemudian kita satukan lagi dengan titik awalnya seperti ini. Kemudian kita tekan Alt, Ctrl Delete, Ctrl Enter untuk menseleksinya. Setelah itu bisa kita duplicate dengan cara tekan tombol Ctrl J, ya, sehingga hasilnya sudah muncul seperti ini. Nah, muncul seperti itu. Nah, ini bisa kita kasih warna yang warna biru ini, kemudian kita tekan pilih pen bucket tool, kemudian kita siram dia. Nah, sehingga warnanya sudah seperti itu. Kemudian kita duplicate ini layer 1, kemudian kita duplicate. Oke. Nah, berikutnya ini kita ganti warnanya dengan warna merah, ya. Ya, kita ganti dengan warna merah. Ya, kita atur dulu, Ctrl T, kemudian kita atur seperti ini. Kemudian kita kasih warna merah. Oke, kemudian kita kasih pewarnaannya seperti ini. Kemudian kita tempatkan dia di belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur caranya dengan tekan Ctrl T. Kemudian kita pilih Move Tool. Kemudian kita atur, ya, Show Transform Tool. Kemudian kita atur seperti ini. Ya, lebih kurang seperti ini. Ya, kemudian kita duplicate lagi. Ya, kita pilih Move Tool, Apply, kemudian kita duplicate ini lagi, duplicate layernya yang warna merah. Kemudian kita OK kan. Ya, kemudian kita atur dia di bagian bawah ini. Kemudian kita ganti lagi warnanya dengan warna oranye. Ganti dengan warna oranye seperti ini, dan kita OK kan. Kemudian kita pen. Oke, kemudian kita pindahkan, kita geser, kemudian kita atur agar posisinya bagus. Ya, lebih kurang seperti itu. Kemudian kita tambahkan, kita duplicate satu lagi yang ini, duplicate kan. Kita pilih Move Tool, kemudian kita duplicate kan. Kita klik kanan layarnya, kita duplicate. Kemudian kita OK kan. Kemudian kita geser ke bagian bawah. Seperti ini. Kemudian bisa kita atur lagi. Ini. Kemudian kita ganti warnanya dengan warna abu-abu. Kemudian kita pilih pen bucket tool, kemudian kita ganti warnanya, kemudian kita atur lagi posisinya. Ya, mungkin segini cukup. Ya. Play. Kemudian yang kelihatan di bagian merah di bagian bawahnya ini boleh di delete. Caranya adalah dengan kita pilih pakai ini saja. Kita pilih rectangle marquee tool. Kemudian kita pilih yang ini kebetulan yang akan kita delete itu adalah yang warna merah. Kita blok aja seperti ini. Kemudian kita pilih layer yang warna merah ini. Kemudian kita delete.
seperti itu, sehingga sudah hilang. Kemudian kita hilangkan seleksinya dengan cara tekan Ctrl D. Nah, sekarang untuk background yang warna putih boleh dikembalikan dengan cara mencentang tanda matanya, sehingga sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita buat semacam logo sederhana untuk di bagian tengahnya ini. Silakan ditambahkan layar baru seperti itu. Nah, ini boleh kita posisikan di atas. Kemudian kita buat logo sederhana menggunakan ellipse ya. Ellipse Marco Tool. Kemudian kita buat di sini logonya. Nah, lebih kurang seperti ini. Kemudian kita pilih edit, kita buat stroke dia. Kita pilih stroke. Kemudian width-nya kita ganti dengan 10. Kemudian warnanya kita kasih warnanya warna putih ya. Kita kasih warna putih. Oke, kita oke kan. Nah, sehingga hasilnya lebih kurang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat garis ya, kita Ctrl D kan agar hilang seleksinya. Kemudian kita tambahkan layar baru di atasnya. Kemudian kita buat semacam garis dengan menggunakan rectangle Marco Tool. Kemudian kita buat garis di sini. Ya, lebih kurang seperti itu. Kemudian kita kasih warna. Ya, tekan Alt Del ya untuk memberi warna dari rectangle tool ini. Kemudian selanjutnya adalah dengan kita tambahkan ya, kita duplikat aja ini, duplikat nah, sehingga akan muncul. Kemudian kita geser di bagian tepinya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita naikkan sedikit segini. Nah, kemudian yang kita duplikat satu lagi, Ctrl D agar kita kembali ke yang ini. Kemudian kita duplikat satu lagi. Oke. Di sini kita simpan, kemudian kita geser ke sampingnya. Nah, segini cukup. Kemudian kita geser ke atas, kita tarik ke atas agar hasilnya lebih kurang seperti ini ya. Nah, kemudian garis yang warna yang di tengah coba kita ganti warnanya ya. Kita ganti warnanya dengan cara kita blending option, kita klik layar 3 nya ini, kemudian kita blending option ya, kita pilih color overlay. Pilih color overlay, kemudian warnanya ini kita pilih. Nah, kita pilih warnanya yang warna oranye seperti ini. Kita klik aja warna oranye ini agar warnanya sama. Kemudian kita klik, kemudian kita oke kan. Kita oke kan. Nah, sehingga warnanya seperti itu. Kemudian kita oke kan. Nah, kemudian kita grupkan ya. Kita grupkan yang 3 garis ini. Kita coba grupkan, kita klik, kemudian kita sambil tekan Ctrl, kemudian kita klik ke 3 garis ini, kemudian kita grupkan atau dengan menekan Ctrl G. Nah, sehingga dia sudah menjadi grup seperti ini. Kemudian kita atur posisinya. Kita atur posisinya agar menempati ellipse tool ini seperti ini. Kemudian kita rotate. Kita posisikan, kita atur posisinya agar lebih menarik.
Ya, segini mungkin cukup. Oke, kemudian kita grupkan, kita duplicate grupnya, duplicate, dan oke. Kemudian yang grup yang satu kita hilangin matanya. Ini kita coba blending option, kemudian kita atur, kita pilih color overlay, kemudian kita pilih warnanya ini, kemudian kita ambil sampel warnanya ini, kemudian kita oke kan, seperti ini. Kemudian yang grup yang di atasnya kita kembalikan matanya, kelihatannya, kemudian kita atur. Ya, kemudian kita atur seperti ini. Ya, mungkin seperti itu. Kita geser ke atas sedikit. Oke. Yang garis ini kita geser ke atas sedikit karena terlalu ke bawah. Kita klik kanan yang garis warna oranye, kemudian kita pilih layer 3, kemudian kita geser ke atas. Oke, nah kira-kira sudah cukup. Kemudian kita lebih kurang seperti itu. Kemudian kita selanjutnya kita tambahkan layer baru. Kemudian kita buatkan namanya component name. Di sini atur, misalkan di sini kita atur di sini 12, kita buat tulisannya, kita atur bold, ya, company name. Kemudian di sini kita tambahkan layarnya untuk membuat data kita. Oke, tambahkan layarnya, kemudian klik teks, kemudian kita buat di sini namanya. Ya. Untuk tulisannya kita ganti warnanya, warna ini saja, kita warna hitam. Oke, kemudian kita beri nama. Ini. Kemudian kita tambahkan layar baru. Kemudian kita tambahkan di bawahnya. Direktur. Kemudian ini bisa kita geser. Ini. Dan yang ini juga bisa kita atur. Nah, ini bisa kita perkecil. Kemudian kita perkecil tulisannya menjadi 10 atau 8. Kemudian kita geser ke sampingnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita buatkan informasi datanya, kita tambahkan layar baru. Kemudian kita ketik teks, kemudian kita masukkan data di sini, nomor kontak 081363371234 misalkan. Kemudian kita atur, kita tambahkan layar baru, kita tambahkan tulisannya. Di sini kita buat misalkan alamat email, ya. Ya, misalkan @yahoo.com.
kemudian kita atur, kita posisikan seperti ini. Yang ini juga kita atur, kemudian kita tambahkan berikutnya, tambahkan layer baru untuk alamatnya ketik teks, misalkan di sini Jalan Kalimantan nomor 8 Jakarta Pusat. Oke, kemudian kita atur ya. Berikutnya adalah alamat website, tambahkan teksnya, kemudian kita tambahkan teksnya, misalkan di sini adalah www.company.com, misalkan seperti itu. Kemudian kita atur. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita tambahkan logo yang bisa di-download dari internet dengan cara kita tambahkan Ctrl O, misalkan nomor kontak. Nah, ini misalkan, kemudian kita open. Ya, bisa ditarik ke sini. Kemudian kita show transform tool, kemudian kita perkecil. Kemudian kita posisikan dia di sini. Ya, kita geser. Ya, kemudian kita atur saja kira-kira besarnya seberapa. Dan kita atur posisinya. Kira-kira sudah. Kemudian kita lihat, kemudian kita masukkan alamat email, Ctrl O, email, kemudian kita open ini, kemudian kita tarik ya, kemudian kita perkecil. Kemudian kita atur. Ya, seperti ini. Oke. Nah, lebih kurang seperti itu. Kemudian kita masukkan lokasi sama alamat company name, alamat website. Ya, cara sama, Ctrl O, kemudian pilih location, kemudian open. Ya, kemudian tarik dia ke dalam dan ini ditutup. Show transform tool, kemudian kita perkecil. Kemudian kita geser. Kita geser aja, kita atur. Ya, kira-kira cukup. Kemudian kita tambahkan berikutnya adalah logo website. Ya, dengan tekan Ctrl O, kemudian kita
pilih logo website ini nih, open, kemudian kita ya pindahkan ke dalam, tarik, boleh tutup, kemudian kita perkecil, kemudian kita atur posisinya. Itu sedikit ya. Oke, kemudian kehilangan show transform toolnya. Nah, ini boleh kita geser sedikit lagi. Oke, nah lebih kurang seperti itu. Kemudian bisa kita tambahkan juga sebuah semacam barcode yang bisa kita download dari internet. Kita masukkan ke bagian bawahnya sehingga hasilnya akan lebih menarik. Oke, selanjutnya kita tekan Ctrl O lagi, kemudian kita ambil barcode yang tadi yang JPEG, kemudian kita enterkan, kita masukin, kemudian kita geser ke sini, kemudian bisa kita tempatkan di bagian sudut samping ini, kemudian kita perkecil. Nah, lebih kurang seperti itu hasil dari kartu nama kita secara kartu nama yang sudah kita rancang dan desain, dan kemudian sudah bisa kita simpan dan kita cetak. Ya, cara simpannya file, kemudian save as, kemudian kita simpan dalam format JPEG. Ya, kita simpan di sini, namanya adalah kartu nama. Ya, kita simpan Pratikum kartu nama, kemudian kita save. Nah, sehingga sudah jadi kartu nama kita. Oke, mungkin itu pembelajaran kita hari ini, Pratikum berkaitan dengan kartu nama dan merubah foto menjadi pas foto. Oke, selanjutnya silakan adik berkreasi, mencobakan membuat pas foto dari foto, kemudian membuat kartu nama. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.